bertanya, mengapa Tuhan tidak hanya sekadar mengampuni manusia kalau Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bukankah Tuhan bisa saja langsung dengan sejentik tangan ketika manusia datang kepadanya berkata, Tuhan ampuni saya. Lalu kemudian Tuhan menjentikkan jarinya. Diampunilah kamu. Betul? Darahnya dipercikan. Kenapa darahnya dipercikan? Begini, itu ada hubungannya dengan satu istilah yang disebut kafar. Apa itu kafar, saudara-saudara? Jadi dosa itu dianggap sebagai, kalau saya ibaratkan tuh noda. Nah zaman dulu ada konsep noda ini diapain? Ditutup. Itu namanya kafar. Makanya namanya Yom Kippur. Saudara. Ditutup, caranya apa? Kematian, dosa adalah kematian. Kematian ditutup oleh kehidupan. Benda apa? Atau apa yang melambangkan kehidupan? Apa saudara? Darah. Itulah sebabnya kenapa ada namanya pengorbanan. Karena darah yang tercurah itu lambang kehidupan. Kehidupan itu dipercikkan, menghapus dosa, menutup dosa, menutup dosa. Itu namanya atonement. Saya berkesempatan pelayanan dalam sebuah retreat, saudara-saudara. Di tengah-tengah sebuah sekolah yang berisikan anak-anak SMA, anak-anak kelas 11, kelas 12, saudara-saudara. Dan ketika saya memimpin retreat tersebut, sebuah pertanyaan muncul ketika saya sedang berbicara tentang keselamatan dan saya berbicara tentang pengorbanan Yesus. Salah seorang anak muda dari peserta retreat tersebut bertanya, Pak, atau Ko, saya mau tanya, kenapa Yesus harus disalibkan? Saya mau bertanya, kenapa Yesus itu harus disalib sih? Begitu. Saudara-saudara, pertanyaan dari teman kita ini atau salah satu peserta ini adalah pertanyaan yang menarik sekali. Dia bertanya, mengapa Tuhan tidak hanya sekadar mengampuni manusia kalau Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bukankah Tuhan bisa saja langsung dengan sejentik tangan ketika manusia datang kepadanya berkata, Tuhan ampuni saya. Lalu kemudian Tuhan menjentikkan jarinya. Diampunilah kamu. Betul? Mengapa sang Bapa harus dengan tega mengorbankan sang anak? Saya sengaja memunculkan dua pertanyaan ini, saudara-saudara, untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya ada satu keberatan. Ada satu keberatan yang sangat real yang dialami oleh anak-anak muda kita. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa untuk menyelamatkan manusia, Tuhan repot-repot turun ke dunia dan mati di kayu salib? Kenapa untuk menyelamatkan manusia, harus repot-repot Dia sendiri mati mencurahkan darahnya? Betul nggak, saudara-saudara? Nah saudara, pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang saya ingin munculkan kepada saudara karena saya percaya bahwa ada sebuah panggilan untuk mengartikulasikan apa yang kita percayai tentang Yesus kepada generasi muda. Nah saudara, saya percaya sebagian dari saudara menyaksikan dari rumah, menyaksikan secara streaming. Saudara, ini adalah sebuah pembahasan yang akan saya bahas dan mungkin anak-anak saudara yang ada di rumah, anak-anak saudara sebenarnya mempertanyakan kembali, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Saya akan membawa setiap saudara, baik di gereja maupun di rumah, untuk kembali kita melihat, kenapa Yesus harus datang ke dunia? Kenapa Yesus harus mati di sana? Dan apa artinya buat kita? Memahami Yesus sebagai perantara kita dengan Allah Bapa. Saudara-saudara. Karena itu, saya percaya ini penting. Saya mengutip perkataan seorang bapak gereja bernama Saint Anselmus, saudara-saudara, dari Canterbury. Dia menuliskan, saudara-saudara, dalam sebuah tulisan proslogion bahwa theology is faith seeking understanding. Iman yang sejati itu mencari pengertian. Saudara, tentu kita sudah tidak bisa lagi berhadapan dengan banyak orang atau generasi muda dengan sebuah perkataan percaya aja.
Udah gak bisa. Kita harus berhadapan dengan mereka dengan sebuah penjelasan kenapa kita percaya. Dan karena itu malam hari ini kita bisa belajar. Amin saudara-saudara? Amin ya. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk mari melalui surat Ibrani, kita akan melihat bagaimana penggambaran Yesus Kristus ini di dalam surat Ibrani akan menolong kita untuk melihat bahwa pengorbanan Yesus itu adalah sesuatu yang dipakai Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Saudara, dalam perkataan di dalam pasal 9 ayat 11 yang tadi kita baca, Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar, saudara-saudara. Nah, saudara, untuk memahami keberadaan imam besar, kemah, tempat yang kudus, darah Yesus yang tercurah, saudara, kita mesti memahami bagaimana perspektif Yahudi atau perspektif Yudaisme tentang keberadaan kita. Ya, saudara-saudara. Kita tidak bisa lepas dari kisah tentang kejadian, pemaknaan tentang yang namanya dosa. Saudara-saudara, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan, dikatakan di situ diberikan pilihan bebas, dan saya yakin saudara setuju dengan saya. Ngomong-ngomong soal retret lagi, saudara-saudara. Salah seorang peserta yang berasal dari agama lain, masih kelas 11, tapi orang yang kritis. Dan guru-guru waktu saya membawakan sesi, ada chat seorang guru kepada saya. Chat tersebut mengatakan, "Pak, anak ini adalah anak yang suka merepotkan saya." Mohon maaf saudara, suka merepotkan saya dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dia bukan Kristen, dia berasal dari agama yang saya tidak bisa sebutkan, tetapi dia suka merepotkan saya dengan pertanyaan dia. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf kalau dia bawel. Saya chat balik kepada guru itu, "Enggak apa-apa, saya akan ladenin." Anak itu saudara-saudara bertanya begini sama saya, "Bukankah Tuhan itu dengan mudah sekali bisa menciptakan manusia yang taat kepadanya? Bukankah Tuhan itu bisa dengan mudah sekali menciptakan manusia yang tidak perlu jatuh dalam dosa?" Menarik ya. Kenapa Tuhan mesti menciptakan manusia yang bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Tuhan mesti menciptakan penderitaan? Wah, saudara, pertanyaan anak ini filosofikal sekali. Dan mungkin anak-anak saudara juga punya pertanyaan yang sama. Enggak lah Pak, saya enggak, anak saya enggak bertanya begitu. Enggak, mungkin saudara enggak tahu. Mungkin dia mencari video-video dari orang-orang yang ateistik atau orang-orang yang pandangannya agnosistik, saudara-saudara. Dia punya pertanyaan yang sama, kitanya aja yang nggak tahu. Saudara-saudara. Bahkan jangan jauh-jauh sama anak kita pun sebenarnya kalau dipikir-pikir, pertanyaan ini layak kita jawab. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Saya ingin mengatakan, saya jawab anak tersebut, kehendak bebas itu harus ada. Karena jika bukan kehendak bebas diberikan kepada manusia, maka Tuhan hanya sekadar menciptakan robot-robot. Dan kalau dia menciptakan robot-robot, maka dia adalah pencipta yang diktator. Kalau dia pencipta yang diktator, maka tidak ada yang namanya kasih di dalamnya. Karena Tuhan adalah kasih, dan Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kebebasan. Therefore, dia harus memberikan pilihan bebas itu kepada manusia. Manusia memilih untuk taat kepada Tuhan atau memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ketika Tuhan menciptakan manusia, Kejadian pasal 1 ayat 26, saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu kemudian Tuhan bilang, berkuasalah atas ikan, atas burung, atas segala binatang, atas alam semesta. Maksudnya adalah Tuhan ingin mengatakan kepada manusia, jadilah wakilku, jadilah partnerku, rekanku untuk apa? Untuk mewujudkan pemerintahanku atas dunia. Saya ulang ya. Tuhan ingin mengatakan kepada manusia, jadilah partnerku, jadilah rekanku, jadilah imajiku, representasiku, untuk menunjukkan kepada dunia, there is God. Makanya saudara, Yesus dalam perjanjian baru mengatakan apa? Kamu adalah, saya
nggak kedengaran saudara-saudara ya. Kamu adalah terang dunia. Betul ya? Terang itu tidak ditaruh di bawah gantang, terang taruh di atas. Tujuannya supaya apa? Supaya semua orang yang melihat perbuatanmu akan memuliakan Bapa di sorga. Saudara, panggilan kita diciptakan sejak awal adalah untuk menjadi partner Tuhan, supaya orang yang melihat hidup kita itu kemudian melihat Tuhan. Amin. Oke, saya mengajak saudara berefleksi sedikit. Orang Kristen hari ini, kalau orang lain melihat hidup orang Kristen hari ini, orang melihat siapa? Halo? Melihat siapa? Tuhan atau hantu? Orang kalau melihat orang Kristen hari ini, melihat Tuhan atau melihat hantu? Orang lihat kita takut luar biasa. Kenapa? Garang. Malah orang Kristen ada yang dibilang bangga dengan kegarangannya. Pak, saya ini sebenarnya baik, tapi jangan macam-macam sama saya. Macam-macam sama saya, mati. Terus bangga lagi, kan begitu kan ya? Makin keren, makin garang, makin bangga. Loh, Yesus itu loh lembut. Yesus itu loh pribadi penuh kasih. Kenapa orang Kristen makin lama makin bangga dengan kegarangannya? Saudara-saudara, panggilan ini adalah panggilan untuk menunjukkan Kristus. Dan itu panggilan sejak awal. Amin, saudara-saudara. Makanya ketika kita kembali ke sini, saudara-saudara ya. Saya yakin waktunya nggak banyak, tapi saya berusaha untuk bisa menjelaskan dengan baik. Santai aja, saudara-saudara. Saudara-saudara, manusia diciptakan dengan pilihan bebas itu. Untuk memilih taat kepada Tuhan, atau di satu sisi memberontak kepada Tuhan. Dan gambaran manusia yang makan buah itu, saudara-saudara, adalah satu gambaran yang sebenarnya menunjukkan dua hal ini. Menunjukkan manusia yang taat dan manusia yang memberontak. Begitu. Saudara, pertanyaan kritis yang muncul sekali lagi, saudara-saudara, ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada orang mengatakan, masa gara-gara makan buah terus kemudian jatuh dalam dosa? Aneh. Saudara, salah seorang dari agama yang lain mengkritik kita di media sosial, mengatakan bahwa Kristen tuh aneh, gara-gara makan buah lalu kemudian jatuh dalam dosa. Saudara, mereka tidak paham. Saya mengajak saudara melihat Kejadian pasal 3. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai 5, saudara-saudara, di situ dikatakan perempuan itu berjumpa dengan ular. Lalu ular itu, saudara-saudara, mengatakan buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh, perempuan ini ngomong kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara-saudara, apakah saudara percaya bahwa Hawa tidak berbohong? Kok bingung? Apakah saudara percaya bahwa Hawa tidak berbohong? Hawa jujur? Iya, sebenarnya kalau saudara baca, Hawa mengatakan pada intinya sama. Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, nanti kamu mati. Tapi kita tahu ceritanya bahwa Hawa memakan buah tersebut. Pertanyaannya, apakah buah itu kemudian membuat Hawa mati? Seakan-akan makanan itu diracun, saudara-saudara. Ya. Seakan-akan makanan itu ada racunnya, lalu kemudian ketika Hawa dan Adam memakannya, mati. Tidak mati, bukan? Saudara-saudara, di ayat yang berikutnya, saudara-saudara, di situ ular berkata, sekali-kali kita akan menemukan jawabannya. Kalau gitu ini mati apa? Mati seperti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, begitu. Kita akan menemukannya dari jawabannya ular, saudara-saudara. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah tahu bahwa waktu kamu memakannya, perhatikan ini saudara-saudara, matamu terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya berharap saudara yang orang tua menyimak ini baik-baik. Karena satu saat saya yakin anak saudara akan tanya sama saudara,
Perhatikan ini baik-baik. Ular berkata, Tuhan tahu, kamu gak akan mati, tapi Tuhan tahu. Sewaktu-waktu kalau kamu makan, matamu terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Mari kita kritis. Saudara-saudara, apa masalahnya tahu apa yang baik dan yang jahat? Halo? Masalahnya apa? Apa problemnya kita tahu yang baik dan yang jahat? Saya tanya kepada saudara-saudara yang jadi orang tua. Bukankah Anda mengajarkan kepada anak saudara, mengajarkan kepada anak Anda tentang apa yang baik dan yang jahat? Betul? Betul ya? Dek, jangan makan permen kebanyakan. Betul ya? Nanti gigi kamu bolong. Dek, jangan makan kerupuk. Nanti kamu panas dalam. Saudara mengajarkan, sebagai orang tua yang baik, harus mengajarkan anak saudara tentang apa yang baik dan yang jahat. Dek, kalau kamu ketemu orang, kamu harus mengucap salam. Betul ya? Dek, kalau kamu buat salah, kamu harus mengaku. Betul ya? Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mengapa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Untuk tahu yang baik dan yang jahat, itu dosa. Saya pernah berpikir ini sebelumnya. Saudara-saudara, yang membuat kita tidak relate dengan bagian ini adalah karena kita mengerti. Pemahaman kita tentang bagian ayat ini adalah sekadar tahu yang baik dan yang jahat. Tapi karena waktunya tidak cukup, saya langsung berikan bypass. Sebenarnya saudara-saudara, maksud dari perkataan ini adalah kenapa manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kemudian menjadi dosa buat mereka. Akan saya bikin sederhana buat saudara. Saya berikan sebuah terjemahan simpelnya buat saudara-saudara. Perkataan ular sebenarnya begini kepada Adam dan Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu, perhatikan ini, akan menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Saudara bisa menangkap maksudnya? Sebenarnya ular bilang begini sama manusia. Terjemahan sederhananya begini. Allah tahu waktu kamu makan, matamu terbuka dan kamu akan menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Oke, begini saudara maksudnya. Saudara, siapa yang berhak menentukan apa yang baik dan yang jahat? Siapa saudara-saudara? Tuhan, betul? Ketika Tuhan mengatakan buah di tengah itu jangan kamu makan, Tuhan sedang mengatakan buah itu jahat. Maksud Tuhan adalah Tuhan menunjukkan kepada manusia yang lain ini boleh kamu makan, yang satu itu jangan. Tuhan lagi menentukan yang baik ini yang lain, semua ini baik. Tapi satu ini jangan, satu ini jahat. Tetapi ketika manusia berhadapan dengan buah itu, ular bilang no, kamu tidak mati. Tapi gini, ular pendusta ya. Kamu tidak mati, tapi gini, waktu kamu makan, kamu tahu yang baik dan yang jahat. Sebenarnya ketika manusia ambil buah itu, lalu kemudian dia makan, manusia lagi bilang begini secara tidak langsung kepada Tuhan. Tuhan, kamu bilang buah ini jahat, tapi maaf, saya tidak mau taat kepadamu. Bagi saya, buah ini adalah baik buat saya. Makanya saudara kalau baca dalam cerita itu, perempuan itu, firman Tuhan mengatakan, maka buah itu kelihatannya baik. Jadi saudara lihat, yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Jadi manusia menentukan apa yang baik dan menentukan apa yang jahat buat dia. Dengan kata lain, manusia ingin independen dari Tuhan. Itu maksudnya. Dengan kata lain, manusia ingin memberontak dan mengatakan, Tuhan, saya tidak mau lagi menjadi rekanmu yang taat kepadamu. Tuhan, saya tidak mau lagi berada di bawah kekuasaanmu. Saya tidak mau lagi. Saya mau menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Saya mau menentukan mana yang baik dan mana yang jahat buat saya.
Itulah sebabnya kenapa makan buah itu menjadi dosa. Sebenarnya makan buah itu adalah lambang dari pilihan bebas manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Pilihan bebas manusia yang tidak mau lagi berada di bawah otoritas Tuhan. Pilihan bebas manusia untuk tidak mau dan menolak kepada Tuhan. Saya tidak mau taat. Saya tidak mau di bawah otoritasmu. Saya mau berdiri sendiri. Saya mau menjadi diri saya sendiri. Saya mau menjadi Tuhan atas diri saya. Itu dosa. Jadi dosa itu tidak kita pandang sebagai Tuhan menghukum. Dar! Enggak. Sebenarnya dosa itu kita pandang dari bagian Kejadian pasal 3. Ketika Tuhan atau ketika manusia memberontak. Sebenarnya manusia itu menolak untuk bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia ingin berotoritas sendiri. Dia ingin menentukan mana yang baik dan yang jahat buat dirinya sendiri. Jadi dosa itu kita pandang sebagai keterpisahan. Apa itu kematian? Ketika Tuhan bilang waktu kamu makan kamu mati. Kematian itu sebenarnya adalah ketika manusia memilih untuk menjadi Tuhan atas dirinya. Manusia lepas atau menolak memisahkan diri dari sang kehidupan. Siapa sang kehidupan itu sendiri? Tuhan. Tuhan sang sumber kehidupan. Manusia menolak dan mengatakan saya tidak butuh kehidupan. Saya pilih untuk menjadi Tuhan atas diri saya. Itu kematian. Amin, saudara. Nah, dari sini kita paham apa itu dosa. Dari sini kita paham bahwa dosa itu adalah sesuatu yang membuat manusia terpisah. Dosa tidak sesimpel berbohong. Dosa tidak sesimpel mencuri, berzina, membunuh. Ya, itu buah dari hati yang jauh atau terpisah dari Tuhan. Itu buah dari sikap manusia yang mau jadi Tuhan buat dirinya. Makanya muncul buahnya. Buahnya apa? Membunuh, berzina, mencuri, mengucapkan saksi dusta, dan sebagainya. Kematian yang sesungguhnya adalah ketika manusia memilih untuk independen dari Tuhan. Amin. Menurut saudara kalau begitu, orang Kristen bisa nggak? Sudah Kristen tapi tetap mati, bisa nggak? Bisa. Orang Kristen yang hatinya jauh dari Tuhan, yang sebenarnya mungkin saja menghadiri ibadah, gereja, bahkan mungkin mengikuti ritual-ritual, tapi bisa nggak sebenarnya dia mati? Bisa. Ketika dia mau jadi Tuhan atas dirinya. Ketika ditegur oleh firman tetapi tidak mau mendengar. Ketika dinasihati tetapi tidak mau mengikuti. Tidak mau bertobat. Itu adalah kematian. Saudara. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Tuhan adalah Tuhan yang tidak berhenti pada pemberontakan manusia. Saudara, saya cuma berpikir begini. Jika saya menjadi Tuhan, saya ketemu dengan manusia yang saya ciptakan, dan manusia ini memberontak sama saya. Saya pikir manusia yang kayak begini enaknya diapain? Mohon maaf, saudara mungkin lebih baik dari saya. Bagi saya, kalau manusia yang kayak begini enaknya diapain? Buang. Bikin lagi yang baru. Betul? Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan gak gitu. Dia adalah Tuhan yang dikenal dengan Tuhan yang setia. Hesed. Ini adalah satu kata Ibrani saudara-saudara yang menggambarkan sikap Tuhan atau karakter Tuhan. Dia adalah Tuhan yang punya hesed, punya kasih setia. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan mercy. Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Tuhan yang setia, bahkan kalau saudara baca di layar saudara, covenant faithfulness. Dia adalah Tuhan yang setia dengan covenant yang dia bikin. Dia adalah Tuhan yang setia ketika dia mengadakan perjanjiannya dengan Adam, mengadakan perjanjiannya dengan Nuh, mengadakan perjanjiannya dengan Abraham, mengadakan perjanjiannya dengan Yakub atau Israel, mengadakan perjanjiannya. Dia Tuhan yang setia. Kita loncat ke depan, saudara-saudara. Kesetiaan Tuhan itu sebenarnya muncul, salah satunya adalah ketika melalui kemah pertemuan. Oke? Saya harap saudara bisa melihat ini ya, alurnya ya. Tuhan itu setia ketika dia hadir di tengah umatnya,
melalui kemah pertemuan. Kenapa? Karena manusia, atau katakanlah umat Tuhan yang sebelumnya itu tidak menjadi umat Tuhan, adalah manusia yang memilih memberontak, bukan? Manusia yang memilih untuk independen, bukan? Karena itu Tuhan sebenarnya berhak untuk membuang. Tetapi Tuhan itu hadir di tengah umatnya melalui kemah pertemuan. Tuhan bilang kepada Musa, Musa bikinlah tabut perjanjian, bikinlah kemahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, gambaran imam besar akan kita dapat di sini. Tabut perjanjian atau kemah pertemuan ini sebenarnya adalah lambang dari Tuhan yang tidak meninggalkan umatnya. Jadi dia datang dan berdiam di tengah-tengah umatnya yang berdosa. Oke, manusia berdosa memilih menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan datang kepada umatnya dan di situ melalui kemah pertemuan dia hadir. Saudara, ini adalah struktur kemah pertemuan di mana di kemah tersebut itu ada 2 bagian. Sebenarnya 3 bagian. Bagian terluar itu pelataran, saudara-saudara. Bagian di dalam kemah pertemuan itu ada 2 bagian. Ruang kudus dan ruang maha kudus. Saya tunjukkan kepada kita tradisi Yahudi, saudara-saudara ya. Saudara, dalam ruang maha kudus itulah, saudara perhatikan di situ ada gambar tabut perjanjian yang ada cahayanya itu, saudara. Nah, di situ Tuhan mengatakan Tuhan bertahta di atas tabut perjanjian itu. Jadi Tuhan yang maha kuasa, yang transenden adalah Tuhan yang menyatakan dirinya di atas tabut perjanjian. Nah, untuk ketahuan saudara-saudara, bahwa untuk masuk ke ruang maha kudus, ketemu dengan Tuhan, itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Dalam ritual Yudaisme, saudara-saudara, imam besar adalah satu-satunya, saya ulang, satu-satunya yang bisa berjumpa dengan Tuhan di tabut perjanjian. Satu-satunya yang bisa ketemu dengan Tuhan. Satu-satunya. Kenapa? Karena Tuhan kudus. Tuhan kudus, umatnya berdosa. Jadi yang membawa umat Tuhan datang kepada Tuhan itu imam besar. Imam besar itu keturunan Harun, saudara-saudara. Dan imam besar itu satu-satunya saudara-saudara yang bisa ketemu dengan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, imam besar itu ketemu dengan Tuhan itu cuman 1 kali 1 tahun. Saudara perhatikan di situ imam besar sebelum masuk tabut perjanjian itu ada tirainya, saudara-saudara ya. Nah, bahkan saudara-saudara dikatakan imam itu ketika mau masuk tabut perjanjian kakinya diikat dengan lonceng, saudara-saudara, diikat dengan bel. Jadi para imam yang lain itu menunggu di luar tirai. Imamnya yang masuk, imam besarnya yang masuk. Jika didapati bahwa ada dosa, maka dikatakan bahwa imam besar itu mati. Jadi kalau sudah tidak lagi ada bunyi lonceng, berarti imam ini mati. Makanya dia akan ditarik keluar, saudara-saudara, oleh para imam. Ya. Nah, pada hari di mana pertemuan antara imam besar dengan Tuhan itu disebut hari Yom Kippur. Itu dalam tradisi Yahudi, saudara-saudara, disebut hari Yom Kippur atau the Day of Atonement atau hari pendamaian. Nah, di hari pendamaian ini saudara-saudara, disitulah diadakan pertemuan antara manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus. Saya sedikit berikan kepada saudara, semoga cukup ya. Ritual Yom Kippur apaan sih saudara-saudara? Waktu pendamaian itu. Saudara, pada waktu pendamaian dilakukanlah ritual, sebenarnya cukup banyak, tapi saya cuma berikan beberapa yang bagi saya harus dinotis buat kita. Pada waktu ritual Yom Kippur dilakukan, salah satu ritualnya adalah sang imam itu kemudian memilih dua kambing, saudara-saudara. Kambing yang pertama itu disebut sebagai kambing Azazel, dan kambing yang kedua adalah kambing yang akan dikorbankan. Sebenarnya dua-duanya ini dikorbankan. Yang satu akan disembelih, yang satu akan dibiarkan lepas keluar dari kemah, keluar dari perkemahan orang Israel. Jadi sang imam itu akan mengangkat tangannya, lalu kemudian memohon pengampunan atas Tuhan, dari Tuhan.
Lalu kemudian mengatakan dosa-dosa umat ini akan ditimpakan kepada kambing yang namanya Azazel itu. Kambing Azazel itu saudara akan menanggung dosa dari umat Israel. Dan kambing itu akan diusir keluar dari perkemahan orang Israel. Saudara, di padang gurun, kalau kambing diusir keluar di padang gurun, maka resikonya adalah apa saudara? Resikonya adalah kambing itu ketemu dengan binatang buas, maka pasti akan mati. Kambing itu kalau keluar dari perkemahan orang Israel, resikonya apa? Kehabisan air, kehabisan makanan. Kambing itu dibuang keluar, ditinggalkan, diasingkan, dan mati di padang gurun. Itu kambing Azazel. Kambing Azazel. Sedangkan yang satunya disembelih. Darahnya saudara-saudara akan dipakai oleh imam besar untuk apa? Untuk dipercikkan ke sekeliling ruangan kudus. Sebelum imam besar itu masuk menghadap Tuhan. Bertemu dengan tabut perjanjian. Darahnya dipercikan. Kenapa darahnya dipercikan? Begini, itu ada hubungannya dengan satu istilah yang disebut kafar. Apa itu kafar, saudara-saudara? Jadi dosa itu dianggap sebagai, kalau saya ibaratkan tuh noda. Misalnya saudara pakai pena, terus saudara taruh di saku, bocor penanya, saudara-saudara ya. Wah, ada noda. Gimana cara bersihin nodanya? Zaman sekarang mah nodanya dibersihin pakai deterjen, saudara-saudara ya, pemutih deterjen. Tapi noda itu susah dihilangkan. Nah, zaman dulu ada konsep noda ini diapain? Ditutup. Itu namanya kafar. Makanya namanya Yom Kippur. Saudara. Ditutup. Caranya apa? Kematian, dosa adalah kematian. Kematian ditutup oleh kehidupan. Benda apa? Atau apa yang melambangkan kehidupan? Apa saudara? Darah. Itulah sebabnya kenapa ada namanya pengorbanan. Karena darah yang tercurah itu lambang kehidupan. Kehidupan itu dipercikkan, menghapus dosa, menutup dosa, menutup dosa. Itu namanya atonement. Saudara. Itulah sebabnya kenapa sang imam besar kemudian memercikan. Tujuannya apa? Supaya dosanya itu ditutup. Lalu kemudian sang imam besar masuk ke dalam tabut perjanjian. Saudara mengatakan, lalu saudara bertanya, kok gitu amat? Iya, karena ini tradisi. Saudara-saudara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kan kita merayakan Jumat Agung Paskah ya saudara-saudara ya. Saudara, Jumat Agung Paskah itu bagi umat Yahudi, itu kalau kita merayakannya kebangkitan Yesus. Umat Yahudi menamakannya adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu peringatan Paskah buat mereka. Nah saudara ingat pada waktu malam, pada saat tulah ke-10, kematian anak sulung, di situ Tuhan memerintahkan kepada umat Israel, apa itu? Untuk menyembelih anak domba. Dan darah anak domba itu harus diapakan saudara-saudara? Harus dioleskan di tiang ambang pintu. Dioleskan tiang, dan di atasnya. Tujuannya apa? Di situ Tuhan bilang begini, maka rohku akan melalui pemukiman kalian, gitu ya. Dan ketika dia melihat ada tanda darah, ketutup dosanya, Tuhan akan melewatkan. Gitu, saudara. Jadi darah yang tercurah di palang ambang pintu itu darah anak domba, dan itu sudah kulturnya orang Yahudi. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh sang imam besar. Darahnya itu dipercikkan, dicurahkan. Sampai di sini, saya yakin saudara sudah menemukan benang merah. Kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa Yesus harus mati? Karena Yesus adalah sang domba Azazel yang ditinggalkan dan mati. Waktu Yesus disalibkan, Yesus berkata apa saudara? Eli, Eli, lama sabachthani.
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan pada waktu itu Bapa dan Putra yang sejak kekal berada dalam sebuah relasi kasih. Untuk sesaat waktu di kayu salib itulah Sang Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Karena Yesus sudah menanggung dosa kita semua. Dia dibuang, dia ditinggalkan, dia dihancurkan, sengaja dibiarkan mati di luar tembok Yerusalem. Dia dibuang seperti domba Azazel itu. Wow. Kenapa darah Yesus harus tercurah? Darah Yesus harus tercurah karena dia adalah sang anak domba yang akan menutup dosa kita semua. Manusia yang memilih untuk berdosa. Dan saudara tentu tahu peristiwanya ketika jam 3 sore, kegelapan meliputi pada waktu Yesus tersalib. Terjadi gempa, guncangan, dan tabir bait suci terbelah dua. Menunjukkan bahwa sang imam besar masuk menyibak tabir yang selama ini menutup. Menjadi sekat antara Tuhan yang kudus dan umat yang berdosa. Dirobek saudara-saudara. Dan itulah jalan keselamatan. Jadi itulah sebabnya saudara kita melihat kenapa Ibrani pasal 9 ayat 11 ayat 12 dikatakan Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar. Dan ia melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna dan bukan dibuat oleh tangan manusia. Ia telah masuk satu kali selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus itu dengan membawa darahnya sendiri. Yesus sang imam besar itu yang menjadi perantara, mediator antara Anda dan saya, kita semua yang berdosa ini dengan Tuhan. Dia adalah sang pengantara kita, satu perjanjian yang baru. Therefore he is the mediator of the new covenant. Amin, saudara-saudara. Untuk menutup perenungan firman Tuhan di malam hari ini, saudara, berbicara tentang mediator, saya khawatir hari ini banyak orang menjadikan Yesus sebagai mediator dalam arti yang keliru. Iseng-iseng saudara-saudara, saya teringat satu istilah, calo. Saudara tahu calo? Calo itu adalah joki atau calo, adalah orang yang kita pakai dengan tujuan untuk, ini mohon maaf, dalam budaya yang mungkin mengakar dalam negara kita, ada calo untuk bikin SIM, betul ya? Ada joki bikin skripsi, ada calo untuk mengurus STNK, ada calo. Calo ini siapa sih? Orang dalam atau orang yang punya koneksi. Kenapa? Karena sistemnya ribet, kita pakai calo. Tujuannya apa? Supaya memudahkan kita mendapatkan apa yang kita mau. Mendapatkan STNK mungkin, mendapatkan SIM atau skripsi dengan mudah. Saya yakin jemaat Greenfield nggak melakukannya. Calo ini adalah orang yang kita pakai untuk apa? Mendapatkan apa yang kita mau. Tapi sesudah kita mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita lakukan? Ya udah, bye-bye. Kan begitu kan? Saya khawatir hari ini banyak di antara kita menjadikan Yesus sebagai calo untuk masuk surga. Calo untuk mendapatkan keselamatan. Padahal apa itu keselamatan? Kalau hari ini saudara mengikuti perenungan firman Tuhan malam hari ini, saudara tahu, keselamatan itu tidak sesederhana masuk surga. Keselamatan itu adalah kembalinya manusia, kembalinya kita kepada Bapa. Dosa itu apa tadi? Keterpisahan. Hati yang menolak untuk kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara di dalam Lukas pasal 15, saudara menemukan bagaimana Tuhan menceritakan tentang apa itu keselamatan. Melalui perumpamaan tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang saudara-saudara. Dan perumpamaan tentang anak yang hilang.
Di dalam bagian itu dikatakan ketika sang anak bungsu itu meminta hartanya dan mengatakan, "Bapak, aku minta hartaku, aku mau keluar." Saudara, sang anak ini mengatakan begini sama bapaknya sebenarnya. "Bapak, aku bosan tinggal di rumah. Aku tidak mau tinggal di rumah, engkau sebagai bapakku, aku tidak mau. Aku cuma mau menikmati hidupku dan berfoya-foya dengan harta warisan yang aku minta." Saudara, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan the prodigal son ini. Ini cerita ini powerful dan luar biasa. Sang anak ini kemudian pergi keluar, lalu kemudian dikatakan dia berfoya-foya. Itulah dosa, bukan? Anak ini menjadikan keinginan nafsunya sebagai Tuhannya. Dia mengikuti keinginannya, dia pergi main-main senang-senang, happy-happy, saudara-saudara. Sampai pada satu titik anak ini sadar, saya tidak bisa hidup tanpa Bapa. Dia pulang kepada bapaknya. Dia menyadari keterpurukannya dan dia pulang, hidup saya hancur ketika saya cuma happy-happy dan main-main mengikuti keinginan diri saya. Dia pulang kepada bapaknya. Dan ketika dia pulang kepada bapaknya dikatakan sang bapak itu berlari memeluk anak itu. Sudah terjadi sebuah gambaran yang luar biasa. Sang anak sulung protes. "Bapak, setelah sekian lama aku tinggal bersama-sama dengan engkau. Kenapa engkau tidak memotong anak lembu buat saya? Sedangkan anakmu yang kurang ajar ini, setelah dia pergi jauh, berpesta, berfoya-foya, meninggalkan engkau. Kenapa ketika dia kembali engkau potong lembu itu? Engkau mengadakan pesta kepadanya." Lalu Tuhan atau Bapa itu mengatakan begini, "Anakku, anakku yang mati ini telah hidup kembali." Jadi apa itu arti kehidupan, keselamatan? Apa, saudara-saudara? Pertobatan. Hati yang kembali kepada Tuhan. Hati yang kembali kepada Tuhan. Itu keselamatan. Itulah sebabnya kenapa Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Untuk menutup renungan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, hari ini banyak orang Kristen telah kehilangan makna dari pertobatan. Kita memandang pertobatan itu sebagai sesuatu yang sambil lalu karena kita sudah terbiasa. Terbiasa sekali dengan yang namanya istilah-istilah pertobatan dan sebagainya. Kita terbiasa dengan ritual, kita terbiasa dengan segala kebiasaan-kebiasaan kita. Mungkin setiap Jumat Agung, saudara-saudara, Paskah kita punya Holy Week, kita punya kebaktian doa, kita terbiasa. Tapi kita sudah kehilangan arti dari hati yang kembali kepada Tuhan. Saya mengajak setiap saudara benar-benar menempatkan diri. Bukankah kita adalah anak bungsu itu yang oleh Yesus sang mediator kita akhirnya bisa kembali kepada Bapa. Jangan sampai kita cuma menjadikan Yesus calo dengan jargon-jargon percaya Yesus masuk surga, tapi kemudian tidak ada hati yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Semoga perenungan firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat buat saudara kita semua dan saya. Jadi